Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di pertemuan 2 ya, yaitu mengenai ini. Bentar, suara kalian nggak kedengaran. Oke, nih. Kita akan belajar tentang bunga ya, pengenalan bunga dan faktor akumulasi. Jadi ini teori suku bunga dan faktor akumulasi. Bunga adalah kompensasi atau pembayaran yang diberikan oleh peminjam modal. Di sini istilahnya peminjam modal itu adalah borrower kepada pemilik modal atau lender atas penggunaan modal selama periode waktu tertentu. Ibu sudah jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, walaupun hanya sekilas saja, bahwa bunga itu adalah pertambahan nilai ya, pertambahan nilai. Ya sama aja dengan kompensasi pembayaran akibat dia berhutang gitu ya. Nah, jadi konteksnya itu kalau di perbankan bisa jadi nasabahnya yang berhutang, bisa jadi si nasabahnya kalau menabung itu berarti dia yang memberikan hutang gitu loh. Nah, jadi karena sudah meminjamkan uangnya, maka dia berhak untuk mendapatkan pembayaran yang lebih gitu loh. Nah, maka pembayaran yang lebih itu namanya adalah bunga. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah interest. Nah, bunga itu ada 2, yaitu bunga sederhana atau bunga tunggal, simple interest, dan bunga majemuk atau compound interest. Nah, kedua suku bunga tersebut dibedakan atas apanya gitu kan ya? Dia dibedakan atas bagian yang dikenakan bunga. Oke, bentar ya. Nah, dia dibedakan atas bagian yang dikenakan bunga. Apakah yang dikenakan itu bunga itu biasanya dalam persen ya I ya, suku bunga I dalam persen. Apakah I-nya itu dikalikan dengan pokoknya saja atau dikalikan dengan jumlah akumulasi sebelumnya? Itu ya. Nah, bentuk dan mekanisme pembayaran bunga berdasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Jadi bunganya mau yang mana nih? Yang majemuk atau sederhana gitu ya, atau tunggal? Itu tergantung sama kesepakatan dua pihak. Yang si peminjam dan si yang meminjam gitu. Modal atau capital tidak harus dalam satuan yang sama. Jika dalam bentuk mata uang, maka capital itu disebut dengan prinsipal atau pokok. Makanya pokok itu simbolnya ada 2 ya. Terkadang beberapa buku buat C, terkadang buat P gitu ya. Nah, karena memang ini istilah pokok itu gitu. Kemudian suku bunga atau interest rate digunakan untuk mengukur besar bunga yang diberi dibandingkan dengan modalnya ya. Jadi bunga dengan suku bunga itu berbeda. Bunga itu yang pembayarannya berarti udah dalam rupiah. Kalau suku bunga itu masih dalam persen ya. Dia adalah perbandingan antara besar bunga dengan modalnya gitu ya. Nah, misalnya suatu investasi dengan sejumlah uang dengan besar bunga berupa uang juga. Jumlah modal yang diinvestasikan disebut pokok atau prinsipal atau boleh juga capital ya. Dan jumlah total yang diterima setelah suatu periode waktu disebut nilai terakumulasi atau accumulated value. Jadi ini dia, kan tadi Bu udah bilang ya kalau kita akan belajar tentang teori suku bunga dengan faktor akumulasi. Nah, disinilah dia arti dari nilai akumulasi. Nilai akumulasi itu adalah jumlah yang diinvestasikan atau pokoknya gitu ya, dan jumlah total yang diterima setelah suatu periode tertentu gitu ya. Jadi nilai pokok itu dibawa ke depan, itu maksudnya nilai terakumulasi. Misalnya nih,
kita menabung Rp1.000 tahun ini, gitu kan, dengan suku bunga 2%. Maka tahun depan, tahun 2022, uang kita bukan Rp1.000 lagi gitu ya, tetapi menjadi Rp1.000 ditambah dengan bunga. Nah, Rp1.000 ditambah dengan bunga itulah yang dikatakan dengan nilai akumulasi. Nilai uang kita yang sekarang di masa depan gitu loh. Pastinya berubah gitu ya. Karena adanya faktor suku bunga. Nah, sekarang kita belajar tentang suku bunga tunggal dulu. Bagian yang dikenakan bunga adalah pokoknya aja. Jadi nilai akumulasi untuk yang suku bunga tunggal dengan suku bunga majemuk itu pastinya berbeda. Caranya seperti ini penurunan rumusnya. Nah, misalkan sekarang kita berinvestasi dengan modal sebesar P, gitu ya. Maka tahun depan di sini adalah A1, nilai akumulasi setelah 1 tahun kemudian gitu ya. Itu akan menjadi P plus I. Pokoknya atau modalnya ditambah dengan bunga. Nah, bunga I-nya ini berapa gitu ya? Bunganya ini adalah kita kalikan suku bunganya yang dalam persen I kecil dikalikan dengan pokoknya P. Gitu. Jadi kan P ditambah I kali P gitu ya. Nah, kalau si P-nya kita keluarkan, maka menjadi P kali 1 plus I. Itu adalah nilai akumulasi modal kita setelah 1 tahun berikutnya gitu ya. Nah, bagaimanakah nilai akumulasi di 2 tahun setelahnya gitu ya. Berarti itu namanya A2. Nah, cara menentukannya adalah jumlahkan nilai akumulasi yang sudah ada di tahun pertama, di tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya gitu ya, berarti A1 ditambah dengan bunganya. Nah, seperti kita tahu, bunganya untuk suku bunga sederhana itu dikenakan pokoknya saja. Berarti bunganya itu tetap sebesar I kali P. Nah, P plus IP ini adalah A1. Nah, ini yang tadi A1. A1 adalah P plus IP. P plus IP ditambah dengan IP. IP ini adalah bunganya, gitu ya. Nah, berarti kan IP plus IP adalah 2IP plus P plus 2IP, P-nya kita keluarkan, itu menjadi P kali 1 plus 2I. Nah, kemudian di tahun ketiga berapa? Sama seperti tadi, dia adalah penjumlahan dari nilai yang sudah terakumulasi di tahun kedua, berarti A2, ditambah dengan bunganya. Nah, berarti nilai yang terakumulasi di tahun kedua itu adalah tadi sebesar P plus 2IP ya. Nah, P plus 2IP ditambah dengan bunganya. Bunganya adalah I kali P lagi. Nah, berarti 2IP ditambah IP menjadi 3IP. Nah, P plus 3IP kita keluarkan P-nya menjadi P kali 1 plus 3I. Gitu ya. Seterusnya seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus untuk di tahun ke N-nya. Karena polanya sama gitu kan ya. Nah, yaitu seperti ini. Nilai akumulasi di tahun ke N itu sama dengan nilai akumulasi di tahun 1 tahun sebelumnya, berarti di tahun ke N-1 ditambah dengan bunga. Nah, kalau kita turunkan akan menjadi seperti ini. P kali 1 plus NI. Itu untuk menentukan nilai akumulasi tahun ke N dengan suku bunga tunggal. Bagaimana kalau suku bunganya majemuk atau compound interest? Nah, caranya untuk nilai akumulasi di tahun pertama pasti sama ya, karena kan 1 tahun sebelumnya itu adalah pokoknya aja kan ya. Jadi pokoknya atau modalnya ditambah dengan bunga. Bunganya pasti I kali P gitu ya. Nah, menjadi P plus IP, nilai akumulasi di tahun pertama, kalau kita keluarkan P-nya keluar, itu akan menjadi P kali 1 plus I, gitu ya. Oke, kemudian di tahun kedua ini nih, yang menjadi perbedaan antara suku bunga yang tunggal dengan suku bunga majemuk. Nah, jadi kan untuk menentukan nilai akumulasi di tahun kedua itu adalah penjumlahan dari nilai akumulasi di tahun pertama ditambah dengan bunga gitu ya. Bunganya ini yang berbeda. Nah, bunganya itu adalah I dikali bukan dengan P, tapi dikali dengan akumulasi di tahun pertama. Jadi dikali dengan A1 gitu.
Ya, jadi karena A1 ditambah dengan I kali A1 itu ada faktor A1-nya. A1 kita keluarkan, sehingga di dalam tinggal 1 plus I, jadi A2 sama dengan A1 dikali 1 plus I. Itu ya. Sehingga kalau misalkan kita ubah A1-nya menjadi P kali 1 plus I, itu akan menjadi P kali 1 plus I dikali lagi dengan 1 plus I. Nah, 1 plus I dikali 1 plus I berdasarkan definisi perpangkatan itu bisa menjadi 1 tambah I pangkat 2. Sehingga A2-nya sama dengan P kali 1 plus I pangkat 2. Oke, nah begitu seterusnya. Di tahun ketiga jadi apa kira-kira Arfa? Ayo Arfa, A3 akan menjadi apa? Arfa? Halo? Arfa? Nurul? Bisa Nurul? Ini apa? Oh. Iya, Bu. Coba Nurul yang A3-nya. Si Arfa kemana? A3-nya bisa disambungin nggak Nurul? Dilanjutin. Jadi apa? Yuk. Coba sebentar, Bu. Iya. Ayo ketahuan kalian ya. Kemana nih? Si Arfa kemana? Ini nyimak atau gimana ini? Ibu nggak bisa ngelihat kalian. Tapi Ibu bisa panggil kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak nyaut, berarti kalian tidak memperhatikan Ibu. Ayo, A3-nya bagaimana? Oh. Berarti A3 Ibu, itu dimulai maaf, dari tadi udah dari kamar mandi, Ibu, mohon Oh, maaf. iya, nggak apa-apa. Yaudah, yuk lanjut. Terima kasih, Nurul, Ibu. Ya, sama-sama. Ayo, Nurul, yuk. Iya, Bu. A3 sama dengan? A2. Oke, terus? Ya, benar. A2. Ditambah dengan? Terus dengan I. Iya, I itu apa? Ya, dengan I. Ya, I itu apa, yuk? I itu suku bunga. Ya, benar. Bunga ya, bukan suku bunga. Bunga. Oke, lanjut. Oh ya, bunga. Hah? Sama dengan A2. Oke, terus? Plus I A2. Ya, benar. I dikali A2. Itu I kecil ya sekarang ya. I itu dalam persen. Iya. Dikali A2. Oke, terus gimana? Kalau yang I besar berarti? Bunga. Bunga dalam rupiah. Bunga. Bunga dalam bunga rupiah. Dalam rupiah. Jadi misalnya 2.500 rupiah itu bunganya. Nah, itulah si I besar. Tapi kalau misalnya bunganya 2,5%. Nah, itu I kecil. Oke? Oh, berarti I kecil. Oh. Iya, yang persen itu I kecil. Oke, lanjut yuk. Kemudian A2. Iya, A2. Apa, Ibu? Kemudian dalam kurung 1 plus I. Benar sekali. Dari mana ini? Kenapa jadi A2 dikali dengan 1 plus I? Ayo, kenapa Nurul? Karena kan A2-nya dikeluarkan, kemudian A2 sekali. Itu 1. Ya, benar. Sip. Lanjut yuk. Terus gimana? Sama dengan P ya kali 1 dalam kurung 1 plus I. Iya. Maaf. Terus? Dalam kurung lagi 1 plus enggak. A2 tadi di sebelumnya P kali 1 plus I pangkat berapa? Pangkat 2. Benar. Jadi begini, Nurul. Paham? Oh, begitu. Oh, iya, Bu. Paham. Nah, terus dikali dengan 1 plus I. Iya, sip. Terus gimana? Sederhanakan lagi yuk. Jadi apa? Sama dengan P
1 plus I pangkat 3. Oke, mantap. Berarti Nurul nih udah bagus nih. Konsep Alhamdulillah. perpangkatannya, alhamdulillah. Yuk, lanjut. Jadi kalau misalnya kita turunkan dengan pola yang sama, kita mendapatkan nilai akumulasi si pokok yang di awal tadi di tahun ke N. Simbolnya AN gitu ya, itu menjadi apa? Menjadi P kali 1 plus I pangkat N. Jadi bisa nggak kira-kira dibedakan antara nilai akumulasi di tahun ke N untuk yang suku bunga tunggal dengan yang suku bunga majemuk? Bisa bedakan? Jadi perbedaannya ini nih, Ibu highlight ya, warna merah. Nah, ini adalah AN atau nilai akumulasi di tahun ke N untuk yang suku bunga tunggal. Itu menjadi P kali 1 plus N kali I. Jadi bukan pangkat. Ya, itu suku bunga yang tunggal. Kalau dia suku bunga majemuk, itu menjadi seperti ini. Nilai akumulasi di tahun ke N-nya adalah P dikali 1 plus I pangkat N. Oke? Kita ke contoh, biar ngerti. Suatu pokok 100 gitu ya, entah 100 rupiah atau 100 dolar, pokoknya 100 lah gitu ya, diinvestasikan pada awal tahun selama 4 tahun. Berarti di awal kita berinvestasi sebesar 100, itu maksudnya ya. Nah, kita investasikan itu diendapkan selama 4 tahun gitu ya. Tentukan nilai akumulasi pokok tersebut pada akhir tahun keempat. Nah, jadi di masa depan, di 4 tahun ke depan, uang kita jadi berapa nih? Itu yang ditanyakan. Berarti ini yang ditanyakan adalah nilai akumulasi, gitu ya. Nah, jika A, suku bunga tunggal 10%, jadi suku bunganya 10%, tapi jenisnya yang tunggal. Nah, yang B, suku bunga majemuk 10%. Berarti yang B ini kita menentukan nilai akumulasi dengan suku bunganya sebesar 10% juga, tapi bedanya jenis bunganya. Bunganya adalah bunga majemuk, gitu ya. Oke, Ibu akan begini aja kali ya. Oke, di sebelahnya Ibu akan jawab ya. Jadi cara menjawabnya ya kita pakai rumus yang tadi gitu ya. Jadi jawabannya untuk yang nomor 1. Nah, ayo kira-kira Mei. Pakai rumus AN yang mana Mei? Kan ditanya AN. N-nya 4 nih, ya kan? Ayo Mei, rumusnya apa Mei? Mei? Iya, Bu. Nah, coba AN-nya pakai rumus yang mana? Untuk yang A, yang suku bunga tunggal. Apa rumusnya? Rumusnya adalah apa, Mei? Nisa gimana Nisa? Ya, Bu. Pakai rumus yang mana nih Nisa, AN? Yang P kurung, iya. kurung buka 1 plus NI, Bu. Ih, pinter banget. Terima kasih Nisa. Tadi juga makasih ya Nurul ya. Oke, sama dengan P-nya 100 ya kan? Dikali dengan 1 plus N-nya 4 gitu ya. Nah, jadi ini N-nya 4 karena 4 tahun gitu kan. Nah, dikalikan dengan I-nya. I-nya tadi adalah 10%. Seperti itu. Nah, nanti tinggal kalian hitung 4 kali 10% berarti 40% ya, ditambah 1 berarti jadi 1,4. Nah, dikali dengan 100 itu menjadi berapa berarti? 100 kali 1,4, 14,1 ya? 114,1 ya? Nah, seperti itulah ya. Bisa kalian cari lagi lah nanti untuk hasil pastinya ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang apa tuh? Yang nomor 2. Nah, nomor 2 itu A4-nya kita pakai rumus yang mana nih, Arfa? Pakai rumus suku bunga majemuk, Ibu. Iya, yang mana tuh? AN sama dengan Iya. Iya, Ibu. P
dikalikan 1 ditambah I dengan pangkat 4. Iya, benar. Dipangkatin dengan 4 ya. Iya, Ya, Ibu. benar sekali. Makasih ya, Arfa ya. Oke. Iya, sama-sama, Ibu. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi sama dengan apa? 100 dikali dengan 1 plus 10%. Nah, dipangkatin dengan 4. Kira-kira hasilnya beda atau sama ya? Pasti beda ya. Nah, kalau kita hitung tuh 1,1 dipangkatin dengan 4. Dipangkatin dengan 4 ya. Itu jadinya mana ya? Nah, ini nih. Oke, baru dikali dengan 100 kan ya? Nah, itu jadinya 146,41 seperti itu. Nah, kalau kita lihat mana nih yang lebih besar? Suku bunga majemuk atau suku bunga tunggal? Hasilnya? Majemuk, Ibu. Majemuk ya. Majemuk. Nah, iya. Jadi pastinya berbeda karena rumus yang berbeda. Seperti itu ya. Oke, kemudian sebagai informasi, kalau misalnya di soal Ibu tidak menyebutkan suku bunganya jenis apa, maka suku bunga yang kalian pakai adalah suku bunga majemuk. Tapi kalau Ibu sebutkan suku bunga tunggal, maka pakai suku bunga tunggal. Bisa ya, dipahami ya? Oke, sekarang kita ke suku bunga pada periode ke N. Cara menentukannya adalah nilai akumulasi pada tahun ke N dikurangi dengan nilai akumulasi di tahun sebelumnya. Berarti nilai akumulasi di tahun ke N-1 dibagi dengan nilai akumulasi pada tahun ke N-1. Gitu ya. Oke. Dalam menyatakan suku bunga yang berkaitan dengan periode pembayarannya, terdapat 2 jenis tingkat suku bunga, yaitu nominal dan efektif. Kalau tadi suku bunga tunggal dan majemuk dibedakan karena bunganya itu dikenakan kemananya nih, pokoknya atau nilai akumulasinya gitu kan ya. Kalau ini membedakan suku bunganya sendiri, I-nya sendiri gitu loh. Nah, I-nya yang dibedakan ya. Itu dibedakan menjadi 2, yaitu tingkat suku bunga yang nominal dan efektif. Misalkan suatu simbol suku bunga efektif adalah I gitu ya. Suku bunga efektif adalah besar pengembalian dari investasi sebesar P pada awal periode, walaupun pemberlakuan bunga sebanyak N kali dalam setahun. Jadi dia tetap sebesar I, walaupun dibayar N kali dalam setahun gitu loh. Nah, jadi itulah arti dari suku bunga yang efektif. Cara menentukan I itu adalah nilai akumulasi pada tahun ke N dikurangi dengan pokoknya atau modalnya dibagi dengan pokoknya atau modalnya, gitu ya. Nah, misalkan investasi sebesar 1 satuan. Ini 1 satuan ya, berarti modalnya 1. Gitu. Selama jangka waktu dimulai saat T. Ya, misalkan pula saat T plus 1 dana terakumulasi menjadi 1 plus IT. Nah, maka IT disebut sebagai tingkat suku bunga efektif. Secara umum, akumulasi dari dana sebesar C dari waktu 0 sampai N adalah sebagai berikut. Jadi, di tahun ke-0, ya, di awal banget, kita berinvestasi sebesar C tadi, ya kan? Nah, maka di tahun berikutnya, kalau suku bunganya adalah sebesar I0, maka itu menjadi C kali 1 plus I0, gitu kan? Oke, kemudian di tahun kedua misalkan diberlakukan suku bunga efektif yang berbeda. Misalkan suku bunganya adalah I1 gitu ya, yang berbeda dengan I0. Contohnya nih, I0-nya 5%, I1-nya adalah 7%. Maka nilai akumulasi di tahun kedua itu menjadi C kali 1 plus I0 dikali dengan 1 plus I1. Gitu ya. Nah, sampai begitu terus polanya, didapatkanlah akumulasi di tahun ke N adalah sebesar C kali 1 plus I0
dikali 1 plus I1, ditambahkan terus seperti itu, berlanjut menjadi, di terakhir kali itu menjadi 1 plus IN minus 1. Ya. Nah, jika tingkat suku bunga tidak bergantung pada waktu, maka IT sama dengan I. Tuh ya. Jadi beda sama tadi. Kalau tadi kan bergantung sama waktunya. Tahun pertama I0. Tahun kedua I1. Beda I0 dengan I1. Tahun ketiga I2. Beda juga dengan yang I1 dan I0. Nah, makanya kita buat IT gitu ya, yang untuk suku bunga efektif yang berbeda pada tiap tahunnya. Tapi kalau misalnya tiap tahun sama, suku bunga untuk yang tahun pertama itu I, tahun kedua juga I, tahun ketiga I, maka nggak perlu kita buat IT, cukup dengan I saja, gitu ya. Sehingga akumulasi dari dana C setelah N periode untuk suku bunga yang tidak berubah terhadap waktu, itu adalah C kali 1 plus I pangkat N. Jadi mengikuti yang suku bunga majemuk di sini, ya. Contoh nih, seperti ini ya, contoh. Nah, yang nomor 1, sebuah bank memberikan tingkat suku bunga efektif tahunan sebesar 4% untuk 5 tahun terakhir. Sebelumnya, tingkat bunga efektif tahunannya adalah sebesar 5%. Sebuah tabungan tunggal yang dilakukan 8 tahun. Oke, 8 tahun nih ya. Tadi katanya 5 tahun terakhir itu 4%. Sedangkan sebelumnya adalah 5%. 8 tahun. Berarti kalau dihitung 8 kurang 5, 3 ya. Berarti 3 tahun pertama dia pakai bunga yang berapa persen? Nurul. Dari soal ini. Tadi ada bunganya, ada 2. Ada 4%, ada 5%. Di 3 tahun pertama kita pakai suku bunga yang mana? Yang 5%. Pinter sekali, 5%. Nah, sedangkan 5 tahun berikutnya itu pakai 4%. Berarti, katanya gini, telah terakumulasi menjadi 704,21. Telah terakumulasi, berarti ini bukan modalnya, tapi nilai akumulasinya. Berarti yang diketahui adalah A8-nya, yang sama dengan 704,21. Ya, nah, jadi yang ditanyakan apa? Hitunglah besarnya tabungan tersebut ketika pertama kali dilakukan. Berarti yang ditanyakan adalah P-nya. Oke, bagaimana ya rumus AN-nya? Kita pakai yang tadi, yang IT tadi, gitu ya. Tapi karena 3 tahun pertama sama-sama 5%, maka boleh kita sederhanakan gitu ya. Menjadi apa? Menjadi P kali 1 plus I pangkat 3. Gitu. Jadi kita satuin aja penulisan yang 3 tahun, jadi 1 plus I pangkat 3. Nah, 5 tahun berikutnya, ini kita buat I1 ya. I1, ini I1 gitu ya. Nah, untuk yang di 5 tahun berikutnya kan kita pakai yang 4% ya. Ini kita buat I2, berarti ini pangkat 5 gitu loh. Ya. Jadi ke bawah ya. A8 tadi 704,21 sama dengan P kali 1 plus I1-nya adalah 5%, baru dipangkatin dengan 3, baru dikali lagi dengan 1 plus 4%, ya, dipangkatkan dengan 3, seperti itu. Nanti bisa cari sendirilah ya berapa P-nya ya. P-nya pastinya sama dengan pembagian antara si 704,21 ini ya. Ibu juga belum ngitung itu berapa hasilnya. Nah, ini ya, kalian bagikan si 704,21 dengan si 1,5 pangkat 0,5% itu 0,05 ya, berarti 1,05. 1,05 pangkat 3, wait. Nah, ini 1,05
pangkat 3. Oke. Baru dikali dengan 1,04. Ini pangkat 5 ya, maaf. Ini 5. Nah. 1,04 pangkat 5. Bisa cari sendiri nih kan? Semuanya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut. Yang nomor 2, pinjaman sebesar 15.000 dikembalikan sebesar 15.000 menjadi 18.375,65 setelah 36 bulan. 36 bulan itu berarti 3 tahun ya. Hitunglah suku bunga efektif tahunan untuk pinjaman ini. Nah, karena di sini tidak ada dikatakan suku bunganya berbeda, berarti diasumsikan sama tiap tahunnya. Berarti kita pakai rumus yang suku bunga majemuk. Jadi, untuk menentukannya, kita menggunakan rumus yang AN sama dengan P dikali dengan 1 plus I pangkat 3. Karena 3 tahun ya. Oke. Selanjutnya untuk menentukan I-nya, pertama cari dulu 1 plus I pangkat 3-nya. Gitu loh. Cari dulu 1 plus I pangkat 3-nya. Nah, itu caranya adalah bagikan si AN dengan P-nya. Jadi, wait a second ya. Nah, ini hasilnya adalah AN atau A3 ya, dibagi dengan P. Nah, untuk menentukan si I-nya, berarti cari dulu 1 plus I-nya. 1 plus I sama dengan akar pangkat 3 gitu ya. Akar pangkat 3. Mana nih yang akar pangkat 3? Oke, yang ini. Nah, ini menjadi akar pangkat 3. Dari yang sini, si A3 per P ini kita copy paste aja kali ya. Nah, begini. Ini kecil ya, bukan besar ya. Ini kecil, sehingga nanti untuk menentukan I-nya tinggal dikurangi 1 aja gitu loh. Ini kan 1 plus ini yang sama dengan akar pangkat 3 bla 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 itu ya. Nah, jadi untuk menentukan I-nya tinggal kita kurangkan si akar pangkat 3 dari A3 per P dikurangi dengan 1. Dikurangi dengan 1. Itu ya, jadi kurang satunya ini di luar akar. Bukan di dalam akar, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, kalau nggak ada berarti kita lanjutkan ke suku bunga nominal. Nah, di sini untuk membedakan antara suku bunga efektif, kalau yang berubah berdasarkan tahun, tadi kan IT ya. Kalau dia tetap sama I gitu ya. Nah, ini supaya beda, kita buat dalam kurungnya di pangkat gitu loh. Tapi ini bukan pangkat ya pengertiannya, hanya simbol doang. Jadi IM. IM itu adalah suku bunga nominal. Biar beda antara IT. IT kan tadi I dalam kurung T gitu ya. Sejajar kan mereka penulisannya. Tapi biar bedakan antara suku bunga efektif dengan yang nominal, kita buat dalam kurungnya itu di pangkatnya gitu ya. Tapi bacaannya bukan pangkat. Oke. Nah, suku bunga IM per M dibayarkan setiap akhir dari bagian ke M dari satu periode. Ya. Kemudian
periode pemberlakuan bunga dinyatakan berdasarkan frekuensinya dalam setahun. Bisa semi-annually, ini 2 kali dalam setahun, berarti 6 bulan. Quarterly, berarti 4 kali dalam setahun, berarti 3 bulan, atau sama dengan triwulan gitu ya. Monthly, berarti sebulan sekali ya. Kemudian continuously ini berarti dalam selisih waktu yang sedikit mungkin dia kena bunga gitu loh. Misalnya 1 detik kemudian dia udah kena bunga. Bahkan yang lebih kecil itu sepersekian detik gitu loh. Itu udah kena bunga. Nah, itu continuously namanya, ya. Nah, suku bunga nominal menyatakan nilai suku bunga untuk setahun, namun frekuensi pemberlakuannya beberapa kali dalam setahun gitu loh. Beda dengan efektif. Kalau efektif itu dalam setahun sekian gitu loh. Walaupun dia dibayar beberapa kali bunganya, tapi nilai efektif itu tetap sekian gitu loh. Nah, suku bunga nominal ini dia dibayarkan yang misalnya gini, dalam setahun kita bayarnya per bulan gitu ya. Bunganya dibayarkan tiap bulan. Nah, berarti bulan pertama itu namanya adalah suku bunga nominal. Nah, kemudian bulan kedua juga suku bunga nominal. Bahkan sampai bulan ke-12 masih suku bunga nominal. Nah, tapi kalau misalnya suku bunga efektif itu harus di 1 tahun gitu ya. Nanti kita ubah yang nominal menjadi efektif gitu. Oke, misalkan suatu investasi dengan pokok sebesar P dan bunga majemuk dengan nominal adalah I gitu ya. Berarti suku bunga nominal majemuknya adalah I. Nah, semi-annually setiap setengah tahun atau 6 bulan dikenakan suku bunga sebesar setengah I. Jadi setiap 6 bulan sekali itu setengah I. Ya. Nilai investasi pada akhir bulan ke-6 itu menjadi A1 sama dengan P kali 1 plus setengah I pangkat 1. Gitu ya. Kemudian untuk tahun kedua itu menjadi P kali 1 plus setengah I pangkat 2. Jadi selalu P plus setengah I, pangkatnya yang berbeda. Jadi dia udah berapa kali kena bunga. Kalau dia semi-annually, berarti dia dikenakan bunga setiap 6 bulan sekali. Misalkan diketahui dia menabung sampai 18 bulan. 18 bulan itu Mei, berapa kali kena bunga udah dia? Mei, 18 bulan, itu udah berapa kali dapat bunga? Kalau kasusnya adalah semi-annually. Mei, Arfa, halo. Iya, Ibu. Tadi terkena. Udah berapa kali dapat bunga dia? Kalau 18 bulan. Suku bunganya semi-annually. 9. Kenapa 9? Suku bunganya 9, Ibu. Oh, enggak, udah berapa kali dapat bunga gitu loh. 9, dari mana 9? Dikenakan suku bunga 1/2 dikalikan I. Iya, itu setiap 1 bulan kan? Setiap 6 bulan kan? Karena kan semi-annually itu 6 bulan sekali kan? Nah, sekarang Ibu tanya, dia udah berapa kali dapat bunga? Kalau dia nabung 18 bulan. 3 iya, kali, benar. 3 kali, bukan 9 ya. 3 kali. Nah, berarti nanti A3. Iya, maaf Ibu. Iya, nggak apa-apa. A3-nya menjadi P kali 1 plus setengah I pangkat 3. Paham ya? Jadi, kalau dia semi-annually, pasti 1 plus setengah I. Yang beda-beda itu pangkatnya. Pangkatnya ini menandakan dia udah berapa kali dapat bunga sih, gitu ya. Sekarang kita yang quarterly. Baik, Ibu. Quarterly itu berarti 4 bulan sekali dapat bunga. Ya. 4 bulan. 4 kali dalam 1 tahun, berarti 3 bulan. 3 bulan sekali dapat bunga. Gitu ya. Nah, berarti suku bunga setiap 3 bulan sekali, dia dapat 1/4 I. Gitu loh. Sehingga untuk nilai akumulasi 3 bulan berikutnya, atau A1, nah A1 di sini bukan 1 tahun ya. A1 hitungannya 3 bulan, karena sistemnya adalah quarterly gitu ya. Nah, itu sama dengan P kali 1 plus 1/4 I pangkat 1. Karena 3 bulan dia masih dapat sekali
bunga, gitu ya. Makanya pangkat 1. Kalau misalnya 1 tahun bukan A2, tapi berapa? Coba 3 bulan sekali dia dapat bunga. Berarti 1 tahun 12 bulan. 12 bagi 3, 4. Berarti dia adalah A4. Itu akan menjadi P kali 1 plus 1/4 I pangkat 4. Karena dia dapat bunganya 4 kali. Paham ya? Untuk menghitung pangkatnya nanti ya. Hitung aja dibagikan sama, tergantung sama ini. Bunganya itu, dapat bunganya itu bagaimana? Kalau quarterly berarti 3 bulan sekali dapat bunga. Oke, sekarang monthly. Monthly itu berarti sebulan sekali dapat bunga. Ya. Nah, sedangkan tiap bulan dia akan mendapatkan suku bunga nominal sebesar 1/12 I. Sehingga kalau kita mau menentukan nilai akumulasi 1 bulan berikutnya gitu ya, 1 bulan setelah kita investasikan uang kita, itu akan menjadi P kali 1 plus 1/12 I pangkat 1. Karena 1 bulan baru sekali dapat bunga. Untuk bulan berikutnya berarti selama 2 bulan, kita akan mendapat nilai akumulasi sebesar P kali 1 plus 1/12 I pangkat 2. Selama 3 bulan, nilai akumulasi modal kita akan menjadi P kali 1 plus 1/12 I pangkat 3. Begitu seterusnya, sehingga kalau 1 tahun yang sama dengan 12 bulan, kita sudah mendapatkan 12 kali bunga. Sehingga nilai akumulasi selama 1 tahun, modal kita menjadi P kali 1 plus 1/12 I pangkat 12. Oke. Nah, ini dia continuously. Yang Ibu bilang, dia itu dapat bunga di waktu yang sangat singkat, gitu loh. Dia udah dapat bunga, sepersekian detik dia udah dapat bunga. Maka cara menentukan bunganya itu pakai limit, ya, pakai limit. Itu limit N menuju tak hingga, karena ada banyak sekali bunga yang udah dapat gitu ya. Nah, dari P dikali 1 plus 1/NI pangkat N. Nah, ini kalau kita tentukan nilai limitnya berapa, itu akan menjadi P kali E pangkat I. Gitu ya, ini pangkat, maaf. Ini jadi P pangkat N, ya, pangkat I, gitu ya. E itu adalah bilangan natural. Kita lanjutkan, hubungan ekivalensi antara nilai tingkat suku bunga nominal dan efektif. Jadi, karena Ibu bilang tadi suku bunga nominal dan efektif berbeda, pastinya nggak bisa kita buat bahwa kita bilang bahwa suku bunga nominal sama dengan suku bunga efektif. Tapi kita bisa mencari ekivalensinya gitu loh. Misalkan suku bunga efektifnya 5%. Kira-kira kalau kita mau ubah menjadi suku bunga nominal berapa persen ya? Nah, itu maksudnya ya. Caranya seperti ini. 1 plus I sama dengan 1 plus IM per M pangkat M. Ya. Nah, kalau misalnya kita hitung I-nya, berarti 1 tinggal pindahkan ke ruas kanan, kan ya? Sehingga I sama dengan 1 plus IM per M pangkat M dikurang 1. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau menentukan IM-nya bagaimana? Nah, pangkat M-nya ini kita hilangkan dulu, berarti jadi ke ruas kiri akar pangkat M dari 1 plus I, gitu ya. Atau 1 plus I pangkat 1/M. Jadi yang ini nih. H tanpa kurang 1 tapi ya. Nah, jadi yang 1 plus I pangkat 1/M. Ya kan? Oh, kalau misalnya menghilangkan pangkat M, baru kan kita harus memindahkan si 1 di ruas kiri. Berarti dikurang 1 jadinya. Maka jadi ini, kurang 1, baru si M juga pindahkan ke kiri, karena di sini bagi, berarti pindah jadi kali. Maka IM-nya sama dengan M dikali dengan 1 plus I pangkat 1/M dikurangi 1. Seperti itu ya. Nah, kemudian contohnya, suatu investasi dilakukan pada awal tahun dengan pokok 100 juta dan suku bunga nominal 6% compounded semi-annually. Semi-annually berarti kita dapat bunga 6 bulan sekali gitu ya. Tentukan yang A. Oke, kita jawab ini ya. Jadi yang nomor ini, nah, untuk yang A,
yang ditanyakan adalah nilai akumulasi investasi pada akhir bulan ke-6. Kalau akhir bulan ke-6 berarti kita masih dapat bunga sekali doang. Berarti untuk yang A1 ya. Nilai akumulasinya adalah A1 sama dengan P dikali 1 plus 1/2I gitu ya. Jadi plus nah ini 1/2 ya. Tiap 6 bulan sekali dia dapat 1/2I. Oke. Nah, baru karena dia baru 6 bulan, berarti cuma dapat sekali bunga, berarti pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Nah, berarti ini sama dengan 100 juta dikali dengan 1 plus 1/2 dikalikan dengan bunganya yang sebesar 6%. Ya. Copy aja ya. Ternyata lebih mudah kita insert ya. Kita insert dari equation. Nah, ini jadi 1/2 dikali dengan 6%. Oke, gitu aja. Nanti setengah kali 6% jadi 3%, berarti 0,03 tambah 1, 1,03 dikalikan dengan 100 juta. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau menentukan yang ini, yang B. Nilai akumulasi investasi pada akhir tahun. Akhir tahun berarti 1 tahun. 1 tahun itu 2 kali 6 bulan gitu ya. Berarti yang ditanyakan adalah A2. Karena udah 2 kali kena bunga. Nah, ini menjadi apa? Nah, perbedaannya cuma di pangkat doang. Jadi, tetap P kali setengah I, tapi pangkatnya adalah 2 gitu. Paham? Jadi ini tinggal kita pangkatin 2, si 1 plus setengah kali 6%-nya. Tinggal kita pangkatin dengan 2, gitu. Nah, untuk yang C bagaimana? Tentukan suku bunga efektifnya. Nah, kalau tadi kan yang 6% itu suku bunga nominalnya, yang IM gitu ya. Nah, ini maaf ya, ini bukan I tapi IM. IM. Mana tadi ya? Ini ya, format H. Nah, ini IM ya. Kalau I kan tadi kita sepakatnya itu adalah suku bunga efektif ya. Supaya membedakan. Nah, ini adalah IM. Berarti karena dia semi-annually, dia adalah I2. Ya, nanti kalau quarterly berarti 4 gitu ya. Oke. Yang bawah juga. Nah, perlu diingat bahwa I di sini bukan I pangkat ya. Ini hanya simbol aja I2 ini, simbol. Jadi waktu perhitungan I2 ini ya 6% aja, jangan dipangkatin gitu loh. Yang pangkatnya itu yang di luar 1 plus ini, di sini pangkatnya gitu loh. Nah, kayak ini kan pangkatnya di sini. Paham ya? Sedangkan si 6% yang di dalam itu ya tetap 6% gitu. Paham ya? Semuanya ya, hati-hati ya. Oke, yang C. Tentukan suku bunga efektifnya per tahun. Berarti kita pakai rumus yang tadi. Mengubah suku bunga nominal menjadi efektif pakai rumus ini nih. I sama dengan 1 plus. Nah, jadi seperti ini. Ya. Sehingga di bawah IM kita ubah menjadi 6%.
bukan 6% pangkat, 6% aja. Kemudian dibagi dengan 2, karena M itu di semi-annually adalah 2. Nah, ini pangkat dengan 2 juga, gitu. Udah, tinggal kalian cari, selesai. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Contoh ini adalah akhir dari materi Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Ibu, maaf. Boleh. Mau tanya. Kenapa, berarti ya. M itu tergantung itu, Bu, semi-annually atau yang quarter Ya, itu ya, Bu? quarterly. Iya, benar sekali. Iya. Jadi M-nya itu tergantung sama, kalau semi-annually berarti M-nya adalah 2, karena 1 tahun dia dapat 2 kali bunga, itu alasannya ya. Jadi hitungannya 1 tahun dia berapa kali dapat bunga gitu, Nurul. Quarterly berarti M-nya 4, karena dia dapat 4 kali bunga. Monthly berarti M-nya 12, karena 12 kali bunga. Bisa, Nurul? Bisa, Bu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nurul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, kalau udah jelas, cukup sekian materi Ibu hari ini. Jangan lupa kerjakan soalnya, ya, ada PR. Paling lama hari Minggu, dikumpulnya jam 11 malam. Jangan sampai telat ya. Oh ya, Mei, Ibu minta absensi yang PDF ya. Masih ada kan simpen yang PDF? Masih ada, Bu. Masih ada, Bu. Oke. Ya, Ibu minta tolong bantuannya, Mei. Baik, Ibu. Oke, begitu cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanya lagi, boleh silahkan di WA atau di LMS yang forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.